Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Rozak dengan NIM 140223051. Di sini saya ingin membuat tugas presentasi yang disuruh oleh dosen yang bernama Sigit Auliana Eskom Empro. Materi yang saya akan jelaskan di sini berjudul Penerapan Basis Data pada PT GNA. Lanjut ke slide berikutnya, itu pengertian. Jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang adalah usaha yang ditunjukkan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan, dan biaya-biaya lainnya yang berkenan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Oke, kita lanjut ke pembahasan basis data. Jadi teman-teman, basis data adalah kumpulan informasi atau keterangan yang diolah agar bisa diakses, diproses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Nah, database ini biasanya berisi kumpulan catatan-catatan atau arsip informasi tentang transaksi penjualan maupun pelanggan tertentu. Gitu teman-teman. Kita lanjut. Tujuan basis data. Tujuan basis data ada 6. Yang pertama, yaitu kecepatan dan kemudahan. Lalu yang kedua ada efisiensi ruang penyimpanan. Lalu yang ketiga ada ketersediaan. Lalu yang keempat ada kelengkapan. Lalu yang kelima ada keamanan. Dan yang terakhir adalah kebersamaan. Kita lanjut lagi. Kelebihan dan kekurangan. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kita bahas dulu kelebihan. Yang pertama yaitu mengurangi redundansi data. Lalu ada juga mengurangi kesalahan pembaruan dan meningkatkan konsistensi. Dan yang ketiga ada integritas data yang lebih baik dan kemudahan dari program aplikasi. Kita lanjut lagi ke kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu sistem database itu kompleks, sulit, dan memakan waktu untuk membuatnya. Lalu yang kedua ada biaya awal perangkat keras dan perangkat lunak itu biasanya sangat besar. Dan yang terakhir ada basis data yang crash, itu dapat mempengaruhi hampir semua program aplikasi. Lalu ada penerapan basis data pada PT GNA. Yang pertama yaitu manajemen informasi pelayanan. Nah, penyimpanan data pelanggan. Bagaimana basis data digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi pelanggan, termasuk data pengirim dan penerima, riwayat pengiriman, dan preferensi layanan. Lalu yang kedua ada pemantauan pengiriman real time. Di pemantauan pengiriman real time ini adanya sistem pelacakan. Nah, sistem pelacakan ini mendukung sistem pelacakan pengiriman secara real time, memungkinkan pelanggan untuk melacak status pengiriman dengan akurasi tinggi. Lalu yang ketiga ada manajemen investasi dan rute. Nah, di sini ada yang namanya optimalisasi inventaris. Nah, ini biasanya digunakan untuk manajemen inventaris yang efisien, memastikan ketersediaan stok yang tepat dan mengurangi biaya penyimpanan. Lalu ada keamanan data. Nah, di keamanan data ini ada enkripsi data. Bagaimana PT GNA mengimplementasikan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data untuk melindungi informasi pelanggan dan operasional perusahaan. Lalu lanjut ke pengembangan layanan berbasis data. Nah, ini yang pertama ada analisis prediktif. Bagaimana PT GNA menggunakan basis data untuk menerapkan analisis prediktif guna meramalkan permintaan, mengidentifikasi tren pasar, dan meningkatkan keputusan bisnis. Lalu ada inovasi layanan.
Nah, bagaimana basis data menjadi landasan untuk pengembangan layanan baru berbasis data, seperti layanan analitik atau solusi cerdas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan dari presentasi tadi bahwa penerapan basis data pada PT JNE memiliki dampak positif yang signifikan terhadap operasional perusahaan pengiriman tersebut. Melalui integrasi sistem basis data pada PT JNE dapat mengelola informasi pelanggan dengan lebih efisien. Lalu penerapan basis data bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga investasi yang memberikan nilai tambah bagi PT JNE. Kesuksesan penerapan ini mencerminkan pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung operasional perkembangan bisnis di era digital saat ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.